Saudara, dampak dari sanksi yang diberikan beberapa negara ke Rusia mulai dirasakan masyarakat Rusia. Mereka berbondong-bondong mengantre di ATM untuk menarik uang tunai. Dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia tak hanya menjatuhkan mata uang rubel hingga 30%, tetapi juga membuat Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga dari 9,5% menjadi 20%, saudara. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat tergerus dan menurunkan nilai tabungan di bank. Pemilik usaha kecil di Rusia pun sudah merasakan kenaikan harga bahan-bahan pangan yang terbaru, saudara. Visa dan juga Mastercard memblokir beberapa lembaga keuangan Rusia dari jaringan mereka. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai dampak ekonomi yang dirasakan warga akibat sanksi dari beberapa negara ke Rusia, saat ini sudah bergabung bersama kami mahasiswa Indonesia di Rusia, ada Nabila Agia Ramadhani yang berada di Moskwa. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya Nabila, apa saja dampak yang dirasakan oleh warga Rusia, utamanya dari sisi ekonomi nih akibat sanksi yang dijatuhkan beberapa negara ke Rusia? Untuk saat ini, Mm-mm. dengan kondisi mahasiswa yang masih aman berkuliah, kami kesulitan, di saat kami kesulitan mengambil uang di ATM, beberapa bank masih bisa kami akses untuk menarik uang tersebut. Kami menarik uang dalam mata uang Rusia, yaitu rubel, dan untuk saat ini ada beberapa bank yang masih bisa kami akses seperti Raiffeisen Bank dan beberapa bank lainnya seperti Sberbank. Baik. Seperti itu. Selain hanya bisa dilakukan di beberapa bank saja, apakah ada kendala lain yang dialami warga dalam melakukan penarikan uang? Eh, dan beberapa hari terakhir Hmm. ketika menarik uang terdapat kendala dari kartu yang tidak terbaca dan selebihnya masih aman terkendali. Untuk hal ini kami terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh KBRI Moskow yang terdapat di Instagram KBRI Moskow juga mengenai pemantauan masalah perbankan yang ada di Rusia sekarang. Baik, berarti memang kendala terkait dengan perbankan ini juga terus dikoordinasikan dengan KBRI di sana ya. Kemudian apakah benar nih invasi Rusia terhadap Ukraina ini juga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok di sana? Itu yang Anda rasakan juga? Untuk kenaikan bahan pokok sendiri, harga-harga yang naik di akhir-akhir ini yang kita alami masih perlu dipantau dan dilihat kembali kondisinya, dikarenakan tidak semua mengalami kenaikan, hanya beberapa produk yang sepertinya terlihat mengalami inflasi seperti itu. Tapi belum terlalu mengganggu ya terhadap masyarakat yang ada di Rusia ya? Benar. Baik, kemudian kabarnya akses media sosial seperti Instagram di Rusia juga sudah mulai terganggu, betul demikian? Ya, untuk sekarang akses Instagram, Twitter, dan beberapa sosial media lainnya mulai melambat seiring dengan penggunaan mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita sering menggunakan sosial media, memang sangat terasa keterlambatannya ketika membuka sosial media tersebut terkait. Baik, terakhir dari saya Nabila, mungkin keluarga yang ada di Indonesia sedang menonton, apa yang ingin disampaikan? Mungkin lebih untuk seluruh mahasiswa Indonesia atau orang tua dari mahasiswa yang ada di Rusia untuk tidak panik dan tidak merasa terlalu khawatir dengan anak-anaknya, dikarenakan kondisi di sini sangat aman selama kita masih berkoordinasi dan terus bersama-sama saling berkabar dengan KBRI di Moskow. Insya Allah semuanya aman. KBRI juga sudah mengeluarkan himbauan sehingga mahasiswa Indonesia di Rusia
merasa lebih diperhatikan dan apa ya bahasanya, diberi Perlindungan pengamanan begitu seperti ya. itu. Baik. Iya, perlindungan betul. Harapan kita semua ya, semua mahasiswa dan warga negara Iya. Indonesia yang ada di Rusia ini dalam kondisi aman begitu ya. Terima kasih Nabila Gia Ramadhani, mahasiswi Indonesia yang berada di Rusia telah berbagi informasi di Kompas Malam.